Ting, selamat kepada host atas kemenangan bermain dengan Lady Bone. Mendapat Demon Pil Lady with Bone, mendapatkan Ning Chai Cheng Green Armor, meningkatkan pertahanan fisik terhadap musuh di bawah level 50 secara signifikan. Dapat kebal dari serangan mematikan sekali, cooldown 24 jam. Demon Pil Lady with Bone ku dapatkan. Dengan aroma jahatnya, sang MC tertawa. Jika aku bisa membuat Lady with Bone tunduk, maka aku bisa menggunakan ilmu perubahan bentuknya seperti yang dia katakan. Jika dia menjadi diriku sendiri, maka kekuatan kita akan menjadi tak terkalahkan. Di sini ada wanita yang tersungkur jatuh. Di Nian, aku meminta tolong sebagai pelayan yang menghangatkan tempat tidurmu. Anjay, kenapa dengan wanita ini? Somplakkah dia? Kakak Liunan, aku hanya bisa membalas budimu penyelamatan dengan kerja keras seumur hidupku. Kalau bukan karena bantuan kakak Liunan, pasti sudah ditangkap dan kita dimakan oleh Lady with Bone di dalam gua. Aku juga membantu kakak menghangatkan tempat tidur. Di sini semua wanita pengen jadi telir sang raja. Dia begitu kuat, pasti bisa menjadi seorang dewa. Aku harus bergantung padanya. Seorang siluman besar dalam mitos Journey of the West dibunuh oleh manusia biasa. Ini tidak masuk akal. Batin kepala guil. Kalau melebih-lebihkan, memberantas kejahatan memang sudah tugas seorang lelaki dari dinasti Xia. Membanggakan dirinya di sini sama MC. Oh no, tambah terpesona mereka. Kenapa mereka semua melihat ke bawah? Rupanya di sini ular dari peliharaan sang MC keluar-luar. Saudaraku, ke-8 dan ke-9 sudah sino. Saudaraku, kita perlu melakukan kultivasi ganda untuk mengisi energi dan menghidupkan kembali saudara ke-8 dan ke-9. Ya ampun, anjir, gua lupa celana gua belum gua tarik. Aku tadi jelas sudah menyimpan keterampilanku, tapi mereka keluar sendiri untuk minta kehidupan kembali. Dia ternyata bekerja sama dengan siluman. Sebenarnya Lady with Bone tadi belum sini, dia hanya berpura-pura. Di sini NPC sok keren lagi. Dengan EQ yang 880 ini, aku bisa tertipu oleh trik murahan ini. Rupanya di sini kepala guil pingin pastikan apakah kamu manusia atau siluman. Bidang Lady with Bone sudah hilang. Aku sudah menghubungi GM. Para dewa pasti segera tiba dan dia akan sino. Kamu pergi, aku percaya kamu orang baik. Hanya saja kamu bertandingkan senabeliri dan siluman. Apakah ini yang terbaik? Dia tidak pergi kemana-mana. Di sini admin dari game turun ke bumi. Tekanan ini, mereka pun bersujud. Tekanan ini membuat aku tidak bisa mengangkat kepala. Begitu Jenderal Raksasa menghancurkannya, aku akan menjadi pahlawan besar yang melomparkan menggunakan orang yang bersekongkol dengan siluman. Ya, jalan terus, gunakan palu besarmu untuk menghancurkan menjadi daging cincang. Di sini Giant of Wall pun datang. Dia administrator ya. Orang ini berjasa membunuh Lady with Bone. Mohon Jenderal Raksasa menahan palunya. Dia pun membela sang MC. Lepaskan kakak Nian. Aku rela menggantikannya untuk sino. Rupanya mereka pun selalu melindungi kakak Nian. Kamu lagi. Anak ini memang dianugerahi. Lagi ini pasti sudah sering melanggar aturan. Kali ini pasti akan berjasa. Bayangan NPC yang di dalamnya. Anak ini luar biasa. Ternyata bisa mengkill siluman besar sebagai manusia biasa. Pantas saja dia adalah pengikut Pangeran Neza. Aku semakin suka padamu sembari dipepet oleh boba level dewa. Nah nih, tekanan ini hilang. Apa yang terjadi? Pengikut Pangeran Neza, dewa pembesi hantu, mereka semuanya jadi
terkaget-kaget. Jenderal Giant, orang ini punya 7 harta karun, dia pasti sekutu siluman. Mohon kill dia di tempat untuk memuaskan rakyat. Oh, 7 harta karun. Saat terakhir kali kau memperlihatkan pantatmu, aku sudah melihat bahwa aset milikmu tidak biasa. Hari ini aku ingin memeriksa lebih lanjut. Apa yang kamu lakukan? Jangan dong, jangan dibawa. Lihat pantat. Aset tidak terharga. Rupanya mereka terkaget-kaget. Liunan ternyata kenal dengan Jenderal Giant dan Pangeran Neza, dan mereka punya hubungan yang sangat dekat. Anjir, baiklah Jenderal Giant, berani sekali kamu melindungi penjahat. Aku akan melaporkan ini ke administrasi atasanmu. Apa kau cari mati? Di sini langsung dengan tatapannya si NPC sialan ini langsung koin berhenti di sana. Rupanya ada seorang jenderal turun dari kayangan. Yang Jian, anjir. Aku adalah Dewa Erlang Yang Jian. Aku adalah fufu anjing Siong Tong yang baru. Dewa Perlang Jiang, anjir. Siap. Siapa ini? Kenapa kau tidak memberi hormat saat melihatku? Karena suatu hari kelak kedudukanku akan lebih tinggi darimu. Di sini sang MC tidak mengasih hormat kepada Dewa Erlang. Aku lebih tinggi darimu. Anak ini sudah gila ya. Mengapa saat dia mengatakan ini rasanya seperti sangat wajar. Bagus sekali. Teruslah bersikap sombong dan kau akan sinu. Woof. Dan di sini anjing pun turun untuk mengecek. Tunggu dulu, teman kecil ini telah dibunuh iblis dan telah berjasa. Semoga Dewa Erlang memaafkannya. Di sini dua wanita sang MC dan kemudian diplak. Di sini anjing ini memeluk sang MC. Tekanan aura ini sulit untuk dilepaskan. Bener, makan dia. Kata NPC lagi. Rupanya di sini anjing peliharaan Dewa Erlang sangat mencintai MC. Geli sekali. Aku tidak menyangka Xiaotian begitu lucu. Sama sekali tidak seperti cerita legenda yang menggambarkannya begitu ganas. Sambil dielus-elus dan nurut sama si MC. Anjing Xiaotian yang sebelumnya jatuh cinta pada anjing betina dan telah diusir oleh majikannya ke dunia fana. Aku adalah anjing Xiaotian generasi kedua. Oh, rupanya kau anaknya ya. Betapa lucunya Chongqing ini. Silahkan kau manusia, berani-berani kau menghina aku. Rupanya anjing ini tidak mau, tapi rasanya benar-benar nikmat dan nyaman. Mau saja dia dekat-dekat boba anjing. Dasar anjing sialan. Xiaotian, apakah orang ini memiliki aura iblis? Kembali ke majikan, dia tidak memiliki aura iblis. Ternyata Xiaotian tadi sedang memeriksa auraku. Liunian tidak mempelajari ilmu sihir, melainkan menggunakan ilmu dari iblis yang ditahan di Peking Statue Tower. Keterampilan pertahanan telah dipilih sihir iblis Nagi, digunakan oleh sang MC. Seperti itulah kejadian yang sebenarnya. Dewa Erlang, izinkan aku berbicara. Aku pernah mendengar dari Neza bahwa bocah ini memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi ganda. Setelah memasuki dunia kecil ini, ia menyerap energi spiritual di dunia dan menghasilkan 9 harta. Jadi hal ini masuk akal. Jadi dia adalah Liunan, si jenis kultivasi ganda itu. Aku mengerti. Jenderal raksasa, kau telah melukai manusia. Sekarang pergi untuk menerima hukuman 20 cambukan. Baik, jadi tadi aku mendengar semua yang kau katakan. Kau pertama-tama memfitnah Liunan bekerja sama dengan iblis, lalu menyebar desas-desus tentang Jenderal
Giant yang bersekongkol dengan manusia. Aku menghubungmu dengan mencabut energimu dan harus mulai berlatih lagi dari nol. Wahai NPC. Hihaha, akhirnya 2 bulan usahaku sia-sia. Dari level 26 diturunkan jadi level 1. Xiaotian, kembalilah. Nah, di sini anjingmu kembali kepada Dewa Erlang. Hei kalian semua manusia, dengarkan, berlatihlah dengan baik, patuhi aturan dunia ini. Jika aku mengetahui ada yang bersekongkol dengan iblis, akan kukil dia. Suara mental, Liunian, aku akan menunggumu di puncak. Di sini sang MC pun mengetahuinya. Tuan Erlang mengatakan dia akan menunggu dia di puncak. Baiklah. Dan terasa dingin di sini suasananya. Mengapa rasanya ada yang ingin memakanku? Bukankah Lady Whitbone sudah kukalahkan? Penolongku, aku ingin belajar semua seni bela diri. Nampaknya di sini sang gadis-gadis ingin menerkam sang MC. 1, 2, 3, 4, 5, bahkan dengan 2 tanganku aku hanya bisa melayani 5 orang. Anjir, apa yang harus aku lakukan? Dia pun menangis. Sepertinya membocorkan rahasia besar. Liunan akan kena masalah di sini. Berpindah tempat di suatu tempat dalam dunia kecil permainan. Akhirnya aku mengalahkan Black Bear seperti setelah 2 jam. Sepertinya teknik imobilisasi sangat efektif. Aku Sun Wukong hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk bermain game. Tapi ternyata Dewa Erlang mengejarku sampai ke sini. Anjir, ini adalah Sun Wukong. Jangan salahkan aku kalau aku mengirimmu ke barat. Amintaba. Rupanya ini perwujudan Sun Wukong yang sudah menjadi dewa. Tidak peduli berapa banyak harta yang kau punya, aku akan membuatmu senang. Tuan dari lembah tersembunyi mengambil inisiatif. Rupanya seperti itu. Kakak Nian, namaku Baume. Aku juga ingin memberikanmu perawatan wajah. Di sini sang MC sangat terpesona dengan gadis-gadis. Lagi-lagi baru saja selesai dan aku hampir kehabisan napas. Siapa yang mengerti penderitaan seperti ini? Ini hanya fantasi Baume saja. Adik ingin berlatih bersama kakak. Aku ingin berlatih bersama kakak Liuna. Adik kecil, jangan sampai kau habis terkuras ya. Kenapa sih Dewa Erlang berwajah dingin bisa datang ke dunia permainan ini? Aduh, sepertinya aku akan kena pukul di pantatku. Baiklah, aku pergi dulu, dadah. Hei, Liunan, meskipun surga tidak melarang teknik kultivasi ganda, namun teknik ini tetap dianggap sebagai jalan samping yang tidak terhormat. Benarkah? Itu salah seperti yang dikatakan dalam pepatah kuno. Makan adalah naluri alamiah. Psikolog Freud pernah mengatakan bahwa berhubungan adalah asal mula dari manusia. Bahkan dalam ajaran Buddha Barat, seni ini disebut dengan tubuh ganda. Kakak Liunan sangat berbakat. Jadi kakak Liunan bahkan tahu tentang Fred sungguh cerdas. Oh, begitu. Ternyata kultivasi ganda ini adalah yang tersebut seni tubuh ganda dalam Buddha dan Teosme yang memiliki coba saat cari di Baidu. Apakah kau masih punya keberatan, Nona? Rupanya Laguit langsung terpesona dalam hatinya dan ternyata kultivasi ganda bukanlah satu yang memalukan atau tidak terhormat. Saat itu aku benar-benar terbebas dari belenggu tradisional. Inilah kebebasan. Anjir, bagaimana juga bahkan jika aku dipukuli sampai sini, aku tidak akan berlatih kultivasi yang memalukan ini, apalagi denganmu. Kamu mengerti? Oh, aku tidak pernah bilang ingin berlatih denganmu kok. Lakiku hanya satu, dia adalah Human Emperor dalam mimpiku. Meninggalkan Lady Whitbone dan para pengikutnya telah dihancurkan. Kita masih harus menyelamatkan saudara-saudara kita yang ditahan oleh mereka. Sampai jumpa lagi jika ada kesempatan. Di sini semuanya langsung pada pergi. Kakak Nian, apa yang harus kita lakukan? Kakak Liunan, kami sekarang sudah tidak punya rumah lagi.
Mereka semua tertipu oleh tawaran kuil Miangxi karena tidak dihargai di kuil mereka sendiri. Sekarang aku juga akan mendirikan kuil. Sebaiknya kita serahkan mereka kepada Fangkir untuk menyeleksi orang-orang yang bisa digunakan. Kalian bisa pergi ke VIP Villa Iron Face Mountain untuk menemui Fangkir. Dia akan mengatur kalian. Tapi yang bermarga Xiong dan level 1 itu dikecualikan. 30 tahun di Dang, 30 tahun di Hengxi. Jangan anggap remeh pemuda miskin. Oh ya, bagus sekali. Kita selamatkan. VIP Villa memang tempat orang-orang besar. Fangkir, apakah dia ada putri Fang dari Bird Group? Hah? Fangkir adalah putri dari Bird Group, sangat kaya. Pasti dia adalah istri utama kakak Liunan. Aku tidak bisa terus begini. Nama Fangkir pasti memiliki berapa hari. Setiap hari bulan tidak akan nyaman. Selama waktu itu aku bisa merawat kakak Liunan. Anjir, pikirannya koclak ini orang. Dan kemudian teleport langsung kita keluar dari sini. Akhirnya selesai. Aku harus mencari tempat aman. Aku tidak sabar untuk masuk ke pick up Statown dan mengalahkan Lady with Bone. Tidit tidit. Pemanggilan dari Queen Uya di Bode Tower. Anjir, apa-apaan ini? Kakak Liunan, aku punya kabar tentang ayahmu. Datanglah ke Bode Tower untuk berbicara. Ada kabar tentang ayahku? Kali ini aku punya keterampilan bertahan hidup. Sepertinya aku bisa mencoba menyelamatkan ayah. Berpindah tempat di dalam Bauha Tower. Kak, di mana kau? Di mana ayahku sekarang? Oh, apa yang terjadi? Kakak, baru saja selesai mandi. Jangan buru-buru adik ya. Anjir, di sini wanita sengaja menggoda sang MC. Kau pasti tahu bahwa informasi dari Bauha Tower tidaklah gratis. Berapa harganya? Aku punya banyak uang. Aku hanya ingin engkau bantu aku berlatih. Rupanya mereka mau kultivasi ganda. Apakah informasi di Bauha Tower selalu secepat ini? Din sang MC. Tindak kelima dua dunia kecil berpindah tempat ceritanya rupanya. Dasar monyet sialan. Bahkan setelah menjadi Buddha, kau tetap tidak bisa diam. Banyak orang berusaha seumur hidup untuk mencapai posisi Buddha, tapi kau dengan mudahnya melepaskannya. Sun Gokong melarikan diri dari ajaran barat. Keberadaannya tidak diketahui. Dewa Elang yang Jian ditugaskan untuk menangkapnya. Oke, baik. Tuan, aku mencium bau monyet dari Sun Wokong. Dia ada di hutan 8. Akhirnya aku menemukanmu, Sun Wokong. Kau tidak akan lepas. Tuan, biarkan Fufu bertarung lebih dulu. Baiklah. Anjing bodoh, mundurlah. Ingat, ini kau tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 ronde melawan dia. Jangan buang nyawamu sia-sia. Baik tuan. Di sini sang elang pun turun ke bawah dan menemui Sun Gokong. Aku telah mengambil kitab suci, membunuh iblis dan menaklukkan wilayah yang luas untuk para Buddha. Kenapa aku tidak bisa beristirahat dan bermain game sih? Kamu ganggu aja. Nilai dari seorang hanya bisa ditemukan melalui pekerjaan. Kalau kau terus seperti ini, kau akan menjadi monyet dan tak berguna. Posisi Buddha bukan sesuatu yang bisa kau tinggalkan begitu saja. Cepat ikut aku kembali ke surga untuk dihukum. Kalau tidak, aku akan menghancurkan ponselmu dan komputermu, PS5mu dan Switchmu dan lain-lainnya. Anjing, mana ada tuh? Tayang konyol. Kau membuatku marah. Terimalah tongkatku ini. Dan pertempuran kedua sintetisar terkuat ini sangatlah dahsyat. Siapapun bisa mengambil pekerjaan ini. Apa sih yang hebat dari Kaisar Giok? Dulu aku bahkan mengacak-acak surga. Aku menghina Kaisar Giok, tidak menghormati hukum surga. Dosamu bertambah 1 tingkat. Oh, benarkah? Mata karena buka. Ding, dan di sini berluarlah sinar laser yang menuju Sun Gokong.
Dan dengan mudah semua kuang menghindarinya. Dengan tongkat emasnya, aku akan mengantarmu ke barat kalau begitu. Biar ku lihat kemampuan asliku sebagai Battle Buddha. Baiklah, pertempuran mereka pun berlanjut dengan kedahsyatan dengan jual beli serangan. Pindah tempat di butik Guanghong. Bahwa adik Dian, kau berbaring saja. Kakak yang akan bergerak sendiri. Di sini sang MC sedang kultivasi ganda. Berita yang aku terima memang benar. Ini adalah 7 harta karunmu. Semua kuat dan kokoh. Sungguh pasangan sempurna untuk latihan ganda. Rupanya di sini. Kakak ya, mereka dari bawah tower memang sangat lihai dalam servis ini. Aku jadi sangat mantap nih. Sebenarnya ada 9 2 mati dalam pertempuran dan belum hidup kembali. Kalian Kuang Yu, kami ahli dalam kultivasi ganda. Kalian 7 orang yang bisa maju bersama. Anjir, terima kasih atas jamuannya. Kami tidak akan sungkan. Dan kemudian 7 ular pun langsung menuju KY. Hehehe. Dari kediaman para dewa ya. Kami sepertinya akan revolusi. Evaluasi selesai. Rasanya bentuk baru ini lebih nyaman untuk bergerak. Bisa bertarung selama 300 ronde sekaligus. Kultivasi gandaku berhasil. 2 kakak kami juga masuk untuk pijat. Tidak menyangka rumah kecil ini bisa menampung kami berempat. Oh iya, sepertinya ada 3 saudara lagi yang baru saja masuk. Rasanya ada kekuatan besar yang akan keluar dalam tubuhku. Luar biasa, hebat, level kita akan naik 7 kali lipat senangnya. Setelah berlatih kultivasi ganda dengan Xiong Qingqia, Luinian naik dari pertengahan Suinan ke akar Xiongxian. Sudah berhasil naik level. 1 level kecil ini menghalangiku selama 400 tahun. 400 tahun penuh. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Sini Qingqian pun ingin nambah ke ronde selanjutnya. Hari ini jika aku tidak mengharus tenagamu, aku bukanlah seekor rubah. Kakak, 8 dan ke-9 sudah hidup kembali. Minta bergabung dalam pertempuran. Rupanya pertempuran mereka pun sehari penuh. Anjir, di sini ada yang menguping rupanya. Rupanya Tipat Kai yang menguping. Master, tolong lebih lembut. Kau menyukai kakak iya ya? Aku sudah melakukannya lebih dari 50 kali. Sepertinya kami hanya bisa berhenti di Xuan tahap kesempurnaan awal. Rupanya di sini Xuan pun tidak kuat lagi. Dengan tenaganya pun habis melayani sang MC. Berkat mereka, aku bisa sempurna. Kakak ya, seharusnya kau pasti akan memberitahu di mana ayahku berada, bukan? Di sini sang MC pun kehabisan tenaga sampai mulutnya kempot dan menjadi kakek-kakek. Demi suamiku yang hebat, aku akan memberitahumu. Menurut laporan, ayahmu terperangkap di gua jaring laba-laba. Oh, begitukah? Gua jaring laba-laba, bukankah itu tempat tinggal ibuku? Di sini Tipat Kai pun terkejut.